Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Indah Melanda, Khofifatun Nafi'ah, Fatona, dan Cindy Rahayu Aulin dari kelas TPG PGSD 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai studi kasus pada topik 1 ruang kolaborasi pada mata pelajaran PPDB yang diampu oleh Ibu Dr. Hudaida, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita langsung pada kasus yang pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulang soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Poin yang A, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua adalah karena adanya pengulangan yang dilakukan oleh peserta didik, di mana mereka sebelumnya mendapatkan penjelasan secara detail yang diberikan oleh guru mereka, sehingga pada percobaan kedua mereka tidak mengalami kesulitan. Setelah memahami konsep matematika sosial mengenai nilai rata-rata, peserta didik mungkin mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik. Mereka belajar untuk berpikir kritis dan menganalisis situasi dengan lebih baik, sehingga dapat mengerjakan soal dengan lebih fleksibel dan efisien. Hal ini sejalan dengan salah satu teori belajar behavioristik yang dipopulerkan oleh Ivan Pavlov, di mana teori ini menyebutkan bahwa siswa dapat belajar dengan melakukan latihan yang dilakukan secara terus-menerus agar menghasilkan perilaku yang terjadi secara otomatis. Hal ini juga diperkuat oleh Edward Lertourdan yang mengemukakan bahwa manusia belajar dari pengalaman atau percobaan yang dia lakukan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pada kasus 1 untuk poin B dengan pertanyaan sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya yaitu dengan adanya metode yang digunakan dalam kegiatan belajar, di antaranya yang pertama yaitu metode pengulangan. Metode pengulangan ini boleh dibilang sebagai metode tradisional, tetapi dalam praktiknya pengulangan tak usang dimakan zaman dan selalu selaras untuk diterapkan dalam pembelajaran. Metode ini bisa efektif diterapkan pada saat siswa menjumpai beberapa teori atau rumus yang mungkin perlu dihafal. Kegiatan belajar lain juga efektif menggunakan metode ini, seperti pada saat diskusi. Pengulangan dilakukan dengan cara siswa menyampaikan kesimpulan hasil diskusi, kemudian guru menyampaikan kesimpulan itu sebagai penegasan, dan pada akhir pertemuan guru kembali menyampaikannya sebagai penutup. Yang selanjutnya yaitu metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah ini mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis, menganalisis, dan merumuskan solusi sendiri agar membantu mereka dalam mengatasi berbagai tipe soal tanpa harus mengandalkan urutan pengerjaan tertentu. Yang ketiga, yaitu metode HIRE.
atau auditory intellectual repetition, yaitu belajar dengan mendengar, belajar dengan berpikir, dan adanya pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan, serta pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas. Dan yang terakhir, yaitu metode konstruktivisme, di mana teori ini menyatakan bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan materi pelajaran. Dalam metode di atas, peserta didik membangun pemahaman mereka tentang mencari nilai rata-rata dengan praktik dan pemahaman konsep. Itulah tadi jawaban dari kasus 1. Baik, untuk kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usia? B. Mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya, menurut kelompok kami, kondisi kelas Bu Rina berada pada tahapan peralihan antara tahap pra-operasional usia 2-7 tahun dan tahap pra-operasional konkret usia 7-12 tahun. Berdasarkan teori perkembangan konkret yang dikemukakan oleh Piaget pada tahun 1954. Sehingga yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya adalah dengan memberikan pembelajaran berhitung menggunakan simbol-simbol yang ada di sekitar lingkungan kelas. Jadi, pembelajaran yang tepat bagi peserta didik kelas 1 adalah sistem pembelajaran yang menyenangkan, yakni dengan belajar sambil bermain. Bu Rina harus bisa menjadi pendengar dan sahabat yang baik bagi peserta didik. Beliau harus membuat peserta didik nyaman terlebih dahulu kepadanya. Ketika sudah nyaman, maka peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang akan diajarkan. Langkah selanjutnya adalah dengan diberikan game dan diajar belajar sambil bermain. Diperlihatkan dengan benda-benda konkret seperti bisa diajak belajar di luar kelas dengan sistem pembelajaran yang fun learning tersebut membuat peserta didik lebih mudah dalam memahami materi. Yang kedua, jawaban dari kelompok kami karena pada tahapan ini anak telah menunjukkan aktivitas konkret dalam memahami berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada pertingkatan ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti misalnya konsep waktu, sebab, akibat, serta perbandingan. Nah, mungkin itu jawaban dari kelompok kami untuk kasus yang kedua. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Pak Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut saya, pertimbangan Pak Made sangatlah sesuai karena Pak Made memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dengan mengintegrasikan budaya yang menjadi latar belakang tempat peserta didik berada. Hal ini tentunya akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih interaktif, mengingat peserta didik akan lebih tertarik terhadap materi yang disampaikan oleh Pak Made. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu, prinsip apa yang Pak Made gunakan dalam kasus tersebut? Pak Made menggunakan prinsip atau pendekatan
culturally responsive teaching. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menghendaki adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya peserta didik. Pendekatan culturally responsive teaching menjadi suatu cara komprehensif untuk membekali guru dalam mengajar peserta didik di lingkungan yang berlatar belakang budaya yang berbeda-beda, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan tanggap budaya seorang guru dalam setiap muatan pembelajaran mengupayakan terhadap lingkungan pembelajarannya.